Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa kembali pada Selasa tanggal 13 September 2022 dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahwai MA yang berisi 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari hidup yang kita jalani. Dan untuk hari ini tanggal 13 September merupakan inspirasi yang ke-256. Untuk itu mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang menghampiri hadirat kekudusan Bapa di surga, tentunya dengan penuh kerendahan hati kami, ketulusan dan keikhlasan kami datang kepada Tuhan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan pada kami, sehingga kami boleh lagi dibawa masuk dalam hadirat kekudusan-Mu, mengambil saat teduh bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu dan renungannya di pagi hari ini. Karena itu kami mohon urapan kuasa Roh Kudus atas kehidupan kami semua, atas tempat dimanapun kami berada. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan semua siasat dari yang jahat. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di pagi bahkan di sepanjang hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yang menyatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Judul renungan bagi kita, apakah yang hanya Yesus dapat lakukan? Perhatikan baik Bapak Ibu, judul renungan ini kalau kita sambil lalu nanti kita salah pengertian atau mungkin kita tidak mengerti atau kita bertanya-tanya. Sekali lagi, apakah yang hanya Yesus, artinya tidak ada orang lain, dapat lakukan? Ayat firman Tuhan ini berbicara perihal keselamatan dan melalui siapa. Keselamatan itu dapat dialami. Rasul Paulus begitu yakin bahwa Allah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus untuk menyelesaikan dosa dan segala konsekuensinya. Jadi sekali lagi, Allah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus untuk menyelesaikan segala dosa dan konsekuensinya, akibatnya. Mereka juga begitu yakin bahwa keselamatan hanya dapat ditemui melalui Yesus Kristus. Kalau saya yakin, tentunya Bapak Ibu juga yakin. Dan siapapun yang belum mengenal Tuhan Yesus juga harus yakin. Keselamatan yang besar ini tidak ditemui melalui sistem yang diatur oleh manusia, filsafat, materi, pendidikan atau sesuatu secara manusia. Keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Karena siapakah Dia? Apa yang telah Ia lakukan dan apa yang Ia dapat lakukan bagi mereka yang percaya kepadanya sebagai juru selamat dan bekerja sama dengannya sebagai guru, Tuhan, gembala, dan sahabat.
Keselamatan hanya melalui Yesus Kristus karena 4 hal. Mari Bapak Ibu kita perhatikan baik. Ya. Sekali lagi, keselamatan hanya melalui Yesus Kristus karena 4 hal ini. Yang pertama, keselamatan dalam Yesus Kristus meliputi pengampunan dosa. Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Semua orang berdosa. Sekali lagi, semua orang berdosa, termasuk saya dan Bapak Ibu. Inilah masalah yang dimiliki semua orang. Roma 3:23, Yesaya 53 ayat 6. Kebutuhan yang mendasar dari semua orang adalah pengampunan dan penyucian dosa. Pertanyaan yang ditanyakan banyak orang adalah bagaimana dosa manusia dapat diampuni. Mika 6 ayat 6 dan 7. Jawaban atas pertanyaan ini adalah pengampunan. Ya, jadi sekali lagi jawabannya adalah pengampunan dan penyucian dosa hanya ada dalam Yesus Kristus melalui darahnya. Ibrani 13 ayat 12. Darah Tuhan Yesus yang tertumpah di kayu salib. Yang kedua, keselamatan dalam Yesus Kristus meliputi penerimaan menjadi anggota keluarga Allah. Mengapa? Karena saat kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita disebut anak Allah. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu malu terhadap dunia ini. Apapun yang mau dikatakan dunia, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, kita adalah anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Allah menjadi Bapa kita dan Yesus Kristus menjadi kakak kita yang tertua. Ya, asik kan? Punya kakak yang tertua, yaitu Yesus Kristus yang membawa kita kepada keselamatan. Kita satu keluarga. Rasul Yohanes bersukacita atas jaminan sebagai keluarga Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1. Dikatakan Tuhan kita Yesus Kristus mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Ia menyuruh mereka berdoa dan berkata, Bapa kami yang di sorga. Matius 6 ayat 9. Mereka yang menjadi anak Allah melalui iman dalam Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 26. Menjadi saudara dan terhisap dalam keluarga Allah. Yang ketiga, keselamatan dalam Yesus Kristus meliputi kemenangan atas kejahatan melalui kuasa Roh Kudus. Kita memerlukan kemenangan atas kelemahan kita yang membawa kita jauh dari Allah. Kita juga sedang dalam dunia yang jahat, yang penuh dengan cobaan yang dapat membawa kita untuk hidup dalam daging dan bukan dalam roh. Karunia Roh Kudus dapat membantu kita hidup dalam kemenangan atas keinginan daging. Yang keempat atau yang terakhir, keselamatan dalam Yesus Kristus meliputi persekutuan dengan Allah bersama umatnya di sorga selamanya. Hanya Yesus Kristuslah yang memberi kita kemenangan atas maut dan kematian. Yohanes 11 ayat 24, Wahyu 1 ayat 18. Anugerah Allah dalam Yesus Kristus yang memberikan kita rumah abadi, di mana kita bersekutu bersama Allah dan umatnya selamanya. Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Hanyalah Yesus adalah jalan,
kebenaran, dan kehidupan untuk bertemu dengan Allah di sorga. Yohanes 14 ayat 6. Keselamatan dalam Yesus Kristus adalah milik setiap orang, setiap suku, bangsa yang mau percaya kepada namanya. Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Wahyu 5 ayat 9. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya ulangi, keselamatan hanya melalui Yesus Kristus karena 4 hal. Yang pertama, keselamatan dalam Yesus Kristus meliputi pengampunan dosa. Yang kedua, keselamatan dalam Yesus Kristus meliputi penerimaan menjadi anggota keluarga Allah. Yang ketiga, keselamatan dalam Yesus Kristus meliputi kemenangan atas kejahatan melalui kuasa Roh Kudus. Yang keempat, keselamatan dalam Yesus Kristus meliputi persekutuan dengan Allah bersama umatnya di sorga selamanya. Demikian firman Tuhan dan renungannya bagi kita dengan perikop apakah yang hanya Yesus dapat lakukan, yaitu keempat hal tadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.